Selamat datang di podcast Komika Baru bersama gua Okta Wijaya. Gokil emang hari ini. Gokil. Gila, penonton bayaran gue udah 4 orang dong ini. Oke. Rame. Nah, jadi sekarang gue lagi ada di Kementerian Keuangan, lebih tepatnya di markasnya komunitas Stand Up Indo Kemenq gitu. Stand Up Indo Kementerian Keuangan yang isinya PNS. Kapan lagi kan ada komunitas isinya PNS semua? Enggak semua sih. Enggak semua. Ya 80% lah. 80%. Tapi yang 20% yang lucu. Waduh. Nah, jadi tadi baru aja gue baru kelar buat take podcast di podcast apa namanya? Podcast Negeri Sipil. Nah, itu bisa lo dengerin di Spotify sama lu bisa cek di Instagram coy. Yang followernya 1000. Wow. Followersnya berapa? Lu diem aja. Followernya 1000 ya. Followernya 1000. Oke. Nah, jadi gue pengen gue tanyain sih sama lu sih. BTW ini namanya Adit dari Gua dari komunitas Stand Up Indo Kemenq. Sebenarnya komunitas Stand Up Indo Kemenq ini adanya tuh dari kapan sih? Karena kan gue sendiri baru denger nih dari ketua komedi klub kan. Dan di salah satu video tuh ada siapa namanya tuh Mas Jawa tuh. Mas Irfan. Iya. Itu dia founder coy. Iya, foundernya Stand Up Indo Founder Kemenq Stand Up kan. Indo Kemenq. Dia kalau dari dia ya ceritanya dari dia dari tahun 2019 tuh dia udah ngebuat komunitas stand up. Cuma kalau gue kurang tahu kalau Indonya tuh kapan jadi gabung sama Indo. Tapi udah ini sih udah lumayan setahun 2 tahun lah berarti. Nah, kalau misalnya ini kan jatuhnya kan kayak PNS gitu ya. Kalau lu kayak open mic sebelum Covid deh. Sebelum COVID tuh open mic apakah di gedung Kementerian Keuangan juga memanfaatkan fasilitas negara atau gimana? Enggak dong, kita tidak memanfaatkan. Kita memang di gedung sini. Tapi itu kan di luar jam kantor ya, dan tidak merugikan apapun. Pekerjaan selesai, aman, tidak ada negara terugikan sedikit pun gitu. Karena kita adalah PNS yang bekerja demi negara. Kerja. Oke. Nah, seriusan, lo open mic emang di gedung kementerian ini apa di luar dari sini istilahnya? Kalau dulu pengennya sih nyari di luar. Tapi karena kita tahu ya waktu kemarin itu agak susah nyari kafenya, jadi beberapa kali stand up pernah di kantor juga. Untuk memeriahkan acara kantor juga. Kita mah kalau nggak ada acara kantor mah kita nggak bakal open mic di sini. Lupa. Iya dong. Nah mungkin kita akan memakai fasilitas negara ya kan. Kita yang dimanfaatkan oleh negara untuk membangun negara lebih baik. Posan moral di mana-mana di episode ini semuanya. Aduh, tanyaan Bapak lagi menjebak. Nah, terus karena pasti banyak yang nanya kan kayak Iya. karena menurut gua pribadi Stand Up Indo Kemenq tuh merupakan mungkin gua bisa bilang pelopor kali ya. Iya. Pelopornya untuk open mic online. Karena buat gua dan mungkin teman-teman yang komik baru ataupun yang mau nyoba stand up tapi nggak tahu karena Covid kan open mic kan terbatas banget kan. Nah, iya. jadi buat teman-teman yang pengen open mic Stand Up Indo Kemenq ini mewadahi open mic online bahkan Open mic mungkin online. salah satu dari ya pertama kalinya gitu bisa dibilang kalau menurut gua sih. Kayaknya kalau sebenarnya gue nggak berani ngeklaim ya karena mungkin ada beberapa. Tapi kalau di Jakarta, komunitas Jakarta kayaknya iya setahu gue. Tapi kalau yang lain gue nggak tahu. Ya sih, soalnya kan kalau open mic online kan setahu gue kan selain Stand Up Indo Kemenq kan ada dari Jaksel, ada dari Jakut juga. Nah, sisanya kan Instastory kan, ibaratnya kayak gitu. Nah, cuman masalahnya biasanya Instastory tuh bahaya buat kami-kami yang materinya tidak aman. Jangan kan itu sih yang di Zoom kan juga direkam ya. Anda pikir Anda aman? Anda kalau macam-macam kita harus sebar. Kita viralkan. Kita tebusan. Iya. Nah, terus kalau misalnya untuk Stand Up Indo Kemenq ini kalau boleh tahu untuk sejauh ini kegiatannya udah ngapain aja gitu? Sejauh ini kita open mic-nya rutin aja, tapi rutinnya juga semut-mutnya anak-anak aja. Kalau
bisa 2 minggu sekali, sebulan sekali, tergantung moodnya aja sih. Nggak maksain kayak kalau nggak tahu ya, kalau yang lain kan mungkin rutin gitu ya, kayak 2 minggu sekali. Kalau anak-anak main kayaknya ya udah tergantung moodnya aja. Tergantung moodnya aja. Dan itu pun kadang bisa di online, kadang bisa di langsung juga gitu. Kalau sekarang sih Zoom semua, Kak. Lebih ke Zoom semua. Anak-anaknya lebih aman dan anak-anaknya juga banyak juga kan yang sekarang dari luar. Iya sih, ini. iya sih emang Lu gua bisa akuin lihat. sih. Kayak ada lo kalau tahu ada Pak Andro, dia dari Medan kalau nggak salah. Jadi lebih enak aja, lebih varian itu orang-orangnya. Iya. Dan lebih menarik lagi emang tidak satu regional Jakarta Jabodetabek lah ya, ada Iya. Bang Andro di Medan, ada yang juga dari Sulawesi, Kalimantan pun Iya. juga ada sih menarik kayak Dari gitu ya. Lombok juga banyak. Aryo. Iya, soalnya malah enak tuh, kayak Aryo kan komunitas Lombok juga tuh. Iya, Jadi dia ngajak anak Lombok masuk ke gabung ke Zoom-nya itu. Jadi seru aja gitu. Udah kenal macam-macam. Iya sih emang keren sih. Nah terus apa namanya tuh kalau misalnya lu lihat nih sebenarnya yang gimana ya, kan mungkin untuk teman-teman komik baru ini kan mungkin kayak masih malu untuk ngelakuin yang namanya open mic gitu, terutama open mic online gitu. Iya. Kalau menurut pandangan lu pribadi, buat orang-orang yang masih malu-malu atau takut tuh harus gimana sih biasanya? Kalau di gua, kalau justru open mic online tuh enak ngelatih diri lu untuk lebih percaya diri, tak? Kayak karena kalau lu open mic langsung, lu benar-benar langsung ngadepin penonton kan, kayak wah anjir nih benar nih mentalnya berat. Tapi kalau lu open mic di Zoom, lu tuh lebih nyantai karena lu berada di lingkungan yang lu rasa aman, kayak di rumah, kayak di mana. Ya menurut gua tuh lebih enaknya di situ, dan bahkan lu bisa nyontek kan. Kalau open mic Kayak open mic, sebenarnya open mic biasa juga kayaknya Bisa sih bisa aja. aja Sah-sah juga aja sih, sah sebenarnya. aja sih. kan sebenarnya lu bukan nggak jadi deh. Gua ada jokes cuma gua tahan. Lu yang gitu. Jadi gua harus tahan. Gak bisa asal gua. Keluarkan. Aduh, nanti aja ya. Lebih eksplisit sepertinya. Iya. Nah, sebenarnya kalau lu ngerasain sendiri, memang tadi kan lu sempat singgung kalau kalau open mic online itu lebih percaya diri karena lu nggak ketemu penonton langsung gitu. Iya. Emang sebelum pandemi ini, sebelumnya emang stand up Indo Comico pernah open mic langsung sebelumnya? Beberapa kali langsung di bahkan dulu kayak sempat berapa kali ada yang ngisi di acara kantor. Jadi kayak ada penonton yang benar-benar penonton gitu. Kayak gitu. Ini kan hal yang unik di stand up Indo Comico ini kan dulu sempat bilang kalau ngisi acara-acara kantor. Ini acaranya acara apa aja? Apakah acara gathering atau acara kayak apa sih? Kayak acara buat istirahat dari rapat atau apa, gimana biasanya? Kalau yang waktu zaman yang RDK ya, rame-rame dengerin komedi, setahu gua dia kayak setelah rapat perlu hiburan, ikut komunitas itu, jadi menghibur orang-orang yang udah rapat gitu. Jadi ya udah menghibur aja. Untuk di stand up Indo Comico tuh ada yang sampai dapet job gitu nggak untuk di kementerian-kementerian? Kalau job ada beberapa komik yang jadi karena circle-nya PNS kan kadang-kadang justru malah enak gitu. Jadi orang-orang kantor, karena orang kantor, jadi kantornya dia mau buat acara, manggil anak-anak dari Kemenq gitu. Lebih ini sih. Nah, sama apakah kalau kayak grup kantor misalnya BRI gitu, kayak gitu-gitu sih kayaknya. Kalau misal BRI buat ada komunitas BRI kayak juga ada deh Bang BRI yang buat si Rio. Tapi gua nggak tahu masih aktif atau enggak. Mandiri. Oh, Mandiri. Mandiri. Nah, terus untuk stand up Indo dalam tanda kutip basisnya PNS ini apa baru Kemenkeu aja atau memang nanti kedepannya akan ada dari kementerian-kementerian yang lain? Gua aja dari kementerian lain, Pak. Serius. Kalau bisa nanti gue dari BNPB nih. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu tuh? Gua tuh kalau di gue ya, kenapa gue bisa masuk ke Kemenkeu, kenapa milih Kemenkeu, karena Kemenkeu itu waktu zaman dulu ngadain open mic-nya sore. Nah, sore jam 4 sampai jam 6. Nah, kalau di gue tuh itu karena lu tau, kalau gue nggak tahu kalau zaman dulu tuh kalau lu open mic dari komunitas manapun itu pasti tuh selesainya tuh sampai tengah malam. Nah, di tengah malam itu juga biasanya anak-anaknya masih nongkrong. Nah, waktu itu kan umur gue udah 27-an ya, kayak anjir, gue kalau ngikutin anak-anak nongkrong kayak gini gue nggak kuat gitu lama-lama.
Nah, makanya mikir cari komunitas yang nunjang. Nah, kebetulan komunitas ini nunjang aja gitu, kayak jam 4 selesai jam 6, habis itu sholat maghrib pulang gitu. Jadi kayak nggak terlalu capek, gue lebih nyaman. Nah apalagi sekarang Zoom gitu, jadi gue bisa di rumah doang, rebahan gue dengerin orang stand up gitu. Kalau di gue karena kenyamanan itu sih. Ya sih, emang kalau buat gue pribadi ya memang gue masih baru banget, bahkan saking barunya gue open mic offline pun paling baru cuma 3-4 kali, itu pun juga di ketawa doang. Oh di ketawa 3 ketawa kali doang 3-4 kali. Tapi ketawa kan enak banget, crowdnya enak, cuman kalau anyep tetap anyep dong. Oh iya. Ini kayak gitu. Oh jadi lu anyep? Gue mengakui anyep. Gue bukan ada menghina, tapi kan founder Anda juga anyep. Oh gue pikir emang tempatnya mungkin lagi sepi kan. Enggak, itu sebelum covid kok. Oh sebelum covid. Iya. Oh emang gak lucu ya. Iya memang. Iya. Susah ya ngebelanya. Iya, mohon maaf ya Pak Founder ya. Iya. Gokil. Jadi thank you banget nih Bang Adit udah mau berbagi. Iya, ini doang. Enggak salah lama karena ini podcast enggak ada uangnya. Gokil. Ini cuma berdasarkan keikhlasan. Gokil. Lu nggak mau nanya-nanya yang lebih berbahaya lagi? Bisa saya mencet. Tidak dong, saya masih baru kan. Ini podcast ditujukan untuk para komika-komika baru. Ada lagi nggak mungkin yang mau diajarin untuk komika baru? Enggak ada. Cukup, terima kasih banyak Bang Adit dari Stand Up Jadi Indo kalau Kemenkyu. misalnya mau coba gabung ya ke Stand Up Indo Kemenkyu. Ada Instagramnya di Stand Up Indo Kemenkyu, tinggal dicari aja itu. nanti muncul dia di IG-nya. open mic virtual rutin setiap hari. Seniatnya. Pokoknya lu chat aja, kalau misalnya dia ada posternya lu chat aja. Baru dimasukin ke grupnya langsung. Nah itu dia, jadi thank you banget buat teman-teman udah dengerin. Jangan lupa untuk follow podcast Negeri Sipil, Stand Up Indo Kemenkyu, dan IG-nya Bang Adit juga. Oh iya, @aditya iska. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Komika Baru, dan sampai jumpa.